Gimana sih Bu skema pendanaan penanggulangan bencana sendiri di Indonesia ini? Melalui strategi PRB ini, Indonesia mengalami transformasi skema pembiayaan penanggulangan bencana yang tadinya hanya terdiri dari satu instrumen yaitu APBN APBD menjadi bauran berbagai instrumen keuangan yang bersifat inovatif, proaktif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tangguh semuanya, salam tangguh. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Rudi Nikarnain dapat menjumpai kalian semua dalam podcast Road to Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2024. Hari ini kita akan ngobrolin hal yang seru banget bareng narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dan akan membahas terkait pengurangan risiko bencana dari sudut pandang pembiayaan penanggulangan bencana. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sahabat tangguh, berdasarkan Badan PBB UNDRR atau United Nations for Disaster Risk Reduction telah menetapkan tanggal 13 Oktober sebagai Hari Peringatan Pengurangan Risiko Bencana Internasional alias International Day for Disaster Risk Reduction. Nah, di Indonesia, peringatan pengurangan risiko bencana ini dicanangkan selama bulan Oktober, makanya disebut bulan PRB. Oke, sahabat tangguh, jika terjadi bencana, tentunya kehidupan keseharian kita akan terganggu ya. Contohnya, di skala yang kecil, di skala keluarga, jika terjadi bencana, pastinya akan terjadi kerugian. Misal, kita tuh harus mengungsi keluar ya. Pastinya akan terjadi kerugian dan memerlukan pendanaan. Oke, bagaimana jika itu terjadi di skala yang lebih besar atau skala negara ya, skala nasional? Nah, untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut dengan narasumber kita yang luar biasa. Pada kesempatan Road to Bulan PRB kali ini, kita akan membahas tentang transformasi strategi pembiayaan bencana atau termasuk mekanisme asuransi kebencanaan. Untuk ngobrolin terkait hal tersebut telah hadir bersama kita Ibu Rita Helbratenrini. Beliau adalah analis kebijakan ahli media Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat datang Ibu Rita. Apa kabar Ibu? Baik Mas Dimas, gimana kabar Mas Dimas? Alhamdulillah sehat Ibu, senang sekali bisa mampir ke podcast Road to Bulan PRB ini Bu. Ya, gimana Ibu? Mungkin pertama kali saya menyapa dulu ya sahabat tangguh ya. Apa kabar sahabat tangguh dimanapun berada? Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB telah mengundang Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk hadir dalam podcast ini. Baik Ibu. Baik Ibu, di Indonesia ini kan negara yang dikelilingi oleh 3 lempeng ya Ibu ya, aktif juga gitu, dan memiliki multi ancaman bencana baik secara hidrometeorologi ataupun geofis. Nah, tentunya aspek pendanaan memiliki strategi dan peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apakah risiko bencana yang ada di Indonesia ini berpengaruh terhadap keadaan ekonomi dan keuangan negara seperti apa Ibu? Ya, benar kata Mas Dimas ya. Jadi Indonesia adalah negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Menurut World Risk Report 2023, Indonesia itu berada di urutan kedua setelah Filipina. Jadi risiko ini termasuk risiko kerugian ekonomi akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Nah, untuk bencana alam sendiri, hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki risiko tinggi dan risiko sedang. Terpapar 9 jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, letusan gunung Merapi, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan kekeringan. Indonesia mengalami risiko kerugian negara yang signifikan di bidang ekonomi akibat kejadian bencana ini. Karena memang berada dalam kawasan yang tadi ya, risiko tinggi itu. Terutama kalau terjadi bencana-bencana besar seperti misalnya gempa dan tsunami di Aceh yang tahun 2024 itu kerugian ekonomi kita mencapai 51,4 triliun. Kemudian bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 itu kerugian ekonominya 18,4 triliun. Kemudian bencana gempa di Lombok mencapai 12 triliun dan bencana besar lainnya. Hal ini menyebabkan Indonesia tuh mengalami risiko terhadap keuangan negara atau bisa kita sebut risiko fiskal ya. Disebabkan karena dana cadangan bencana yang ada di APBN tidak cukup untuk menutup kerugian, terutama kerugian-kerugian yang terjadi pada bencana-bencana yang besar.
tentunya ini berpengaruh ya pada anggaran negara. Jadi akan terjadi realokasi anggaran untuk menangani bencana ini. Dan hal tersebut dapat mempengaruhi rencana-rencana program pembangunan nasional lainnya yang sudah direncanakan sebelumnya. Baik, terkait dengan hal tersebut tadi Ibu menyebutkan tentang risiko fiskal ya Ibu. Nah, sekarang menurut Ibu gimana sih Bu skema pendanaan penanggulangan bencana sendiri di Indonesia ini? Nah, untuk menghadapi tantangan risiko fiskal akibat bencana tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan itu pada tahun 2018 meluncurkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana yang disingkat strategi PARB atau Disaster Risk Financing and Insurance Strategy atau bisa disingkat dengan strategi DRFI. Sebagai upaya untuk mewujudkan negara bangsa dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Strategi PARB ini juga merupakan solusi dan inovasi keuangan yang mampu memberikan alternatif pembiayaan untuk membantu APBN dalam pembiayaan bencana. Nah, melalui strategi PARB ini, Indonesia mengalami transformasi skema pembiayaan penanggulangan bencana yang tadinya hanya terdiri dari satu instrumen yaitu APBN APBD menjadi bauran berbagai instrumen keuangan yang bersifat inovatif, proaktif, dan responsif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan skema pembiayaan resiko bencana yang memadai, tepat waktu, dan sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Siap Ibu. Lalu menurut Ibu sendiri, apakah pendanaan penanggulangan bencana di Indonesia ini sudah cukup efektif atau perlu ada inovasi lagi terkait hal tersebut? Nah, Indonesia itu telah memulai inovasinya itu pada saat peluncuran strategi PARB. Jadi sebelumnya kan pembiayaan penanggulangan bencana itu hanya ada satu instrumen keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD saja. Kemudian dia itu bersifat kurang fleksibel karena dia mengikuti siklus dari anggaran dan pendanaannya itu bersifat reaktif. Setelah diluncurkannya strategi PARB pada tahun 2018, kemudian pembiayaan penanggulangan bencana itu terdiri dari kombinasi atau bauran dari berbagai instrumen keuangan yang bersifat proaktif. Jadi sebelum terjadi bencana kita sudah mengumpulkan dulu nih dananya. Kemudian kita juga melakukan transfer resiko ya melalui mekanisme asuransi. Yang saat ini kita sudah memiliki asuransi untuk barang milik negara untuk seluruh kementerian dan lembaga. Kemudian kita juga sudah memiliki asuransi pertanian dan asuransi nelayan untuk kaum yang rentan terhadap bencana. Kemudian salah satu instrumen utama dari strategi PARB itu sebenarnya adalah pooling fund bencana atau lebih dikenal dengan PFB ya, yang saat ini baru dibentuk dan akan dikembangkan. Tadi Ibu menjelaskan tentang pooling fund ya Bu, atau PFB tadi ya Bu. Itu apa sih Bu pooling fund itu? Nah, pooling fund bencana itu adalah dana bersama penanggulangan bencana ya kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Merupakan sebuah skema ya mengumpulkan, mengakumulasi, dan menyalurkan dana yang dilakukan oleh unit atau lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan untuk melindungi APBN terhadap tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif pengumpulan dana di masa di mana tidak terjadi bencana. PFB dapat digunakan untuk pembiayaan program penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, kemudian pasca bencana. Nah, untuk regulasinya telah dikeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pooling fund bencana atau dana bersama penanggulangan bencana itu, yaitu melalui peraturan Presiden nomor 75 tahun 2021, di mana di dalamnya disebutkan bahwa dana bersama penanggulangan bencana tersebut dikelola oleh unit pengelola dana di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU, di mana hal ini membuat pengelolaan dana BLU itu lebih fleksibel gitu ya. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 407 tahun 2021, Menteri Keuangan menugaskan BPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pengelolaan dananya. Yaitu yang bisa dikenal dengan PFB tersebut. PFB, siap. Berarti dari inovasi tersebut pastinya ada latar belakang tersendiri ya Bu. Nah, kira-kira yang menjadi prinsip utamanya dari hal tersebut apa ya Bu? Sebenarnya ada 4 prinsip utama ya dari strategi PARB tersebut, yaitu pertama adalah ketepatan waktu dan besaran dana. Maksudnya di sini adalah kecepatan dalam penyediaan pembiayaan itu penting dan seluruh dana harus tersedia sesuai dengan fase bencananya.
Prinsip kedua adalah layering resiko dan bauran kebijakan atau instrumen, yaitu untuk mempertimbangkan seluruh layer risiko yang ada, maka diperlukan bauran kebijakan atau instrumen. Pemerintah akan menentukan risiko-risiko mana yang pembiayaannya ditanggung sendiri atau di-retain, dan pembiayaan risiko yang ditransfer melalui mekanisme asuransi. Nah, bagaimana memilih instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan dan efisien, itu yang perlu dilakukan. Kemudian prinsip ketiga adalah ketepatan penyaluran dana. Penyaluran dana dilakukan tepat sasaran dan melalui saluran yang efisien. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait yang sangat diperlukan. Kemudian prinsip terakhir atau keempat adalah data dan informasi yang akurat. Maksudnya strategi PRB itu harus mendorong pengumpulan dan penyediaan data dan informasi yang akurat tentang sejarah dan potensi bencana atau hazard seperti yang dimiliki BNPB ini ya. Kerentanan atau exposure dan dampak kerugian atau loss. Data dan informasi ini akan membantu dalam memilih sebenarnya instrumen apa yang tepat dan efisien dalam penanggulangan bencananya. Demikian Mas. Berarti banyak juga ya Bu strategi-strategi yang dilakukan oleh dari Kementerian Keuangan atau BPDLH ini lebih tepatnya ya Bu. Ya. Nah, setelah diluncurkan strategi tersebut, lalu langkah selanjutnya itu apa ya Bu kira-kira? Ya. Memang strategi PRB ini merupakan strategi pembiayaan yang multi instrumen ya, yang dapat terus berkembang seiring dengan ditemukannya instrumen-instrumen pembiayaan baru di dunia global. Oleh karena itu pemerintah harus terus meningkatkan kerjasamanya, sharing knowledge dengan negara-negara lain ya, baik kerjasama bilateral, kemudian regional atau multilateral dengan negara-negara yang lebih advance ya, lebih maju dalam strategi PRB-nya. Kemudian dengan terus bertambahnya instrumen dalam strategi PRB ini, diharapkan resiko bencana itu semakin berkurang, dan kemudian akhirnya itu resiko bencana yang tidak di-cover itu semakin lama semakin kecil. Selain itu juga dibutuhkan tentu saja kerjasama seluruh pihak ya, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung strategi PRB ini. Pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi dari strategi PRB ini, agar terus dapat berpedoman pada prinsip yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu prinsip utama dalam strategi PRB ini. Baik. Demikian Mas. Ya, jadi Ibu bisa dikatakan itu skalanya sangat internasional sekali ya Bu, bisa sekeluar negeri juga begitu ya Bu. Nah, namun jika kita tarik ke dalam sedikit, untuk pemerintah daerah sendiri, itu kira-kira harapan ke depannya untuk penanggulangan bencana dari sisi Ibu gimana? Ya, kita harapkan ya pemerintah daerah itu agar dapat meningkatkan awareness ya akan resiko bencana yang ada di wilayahnya. Dengan mengetahui risiko bencana di wilayahnya, maka pemerintah daerah sebenarnya dapat membuat strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana yang spesifik untuk setiap daerahnya, yang mungkin tertuang dalam standar pelayanan minimum ya untuk suburusan bencana. Setiap pemerintah daerah dapat menggunakan data historis kebencanaan untuk mengetahui berapa sih kerugian bencana, kerugian ekonomi ya akibat bencana yang terjadi di masing-masing wilayahnya, untuk dapat membangun strategi PRB yang tepat ya dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerahnya. Selain itu, memang pemerintah daerah kita juga dorong ya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pooling fund bencana yang tadi setelah saya sebutkan, sehingga mereka juga dapat memperoleh manfaat ya dari pengumpulan dana di PFB tersebut. Demikian Mas. Baik Ibu, lalu untuk PFB ini, untuk pooling fund bencana ini, kira-kira penerima manfaatnya siapa ya Bu? Penerima manfaat untuk pooling fund bencana ini adalah kementerian negara atau lembaga, kemudian pemerintah daerah, dan kemudian kelompok masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana yang telah terverifikasi oleh pemerintah daerahnya sendiri. Nah, itu Mas. Lalu dari semua skema pembiayaan tersebut, kira-kira yang sudah dijalankan selama ini yang mana ya Bu? Oke, tadi kan saya jelaskan bahwa strategi PRB itu terdiri dari bauran instrumen ya. Siap. Jadi yang telah ada saat ini adalah APBN APBD. Jadi APBN APBD itu sudah berjalan selama ini. Kalau APBN itu melalui dana cadangan bencana, kemudian APBD itu melalui belanja tidak terduga. Ada juga APBN yang melalui anggaran dari kementerian atau lembaga masing-masing untuk program penanggulangan bencana.
Kemudian ada juga standby loan, kemudian ada juga pooling fund bencana. Nah, ini dia pooling fund bencana sampai saat ini telah terkumpul 7,3 triliun di dalam pengelolaannya, dan nantinya hasil pengembangannya akan digunakan untuk program penanggulangan bencana. Selain itu, kita juga sudah memiliki asuransi BUMN yang sudah mengcover seluruh kementerian lembaga. Walaupun memang belum 100% dari seluruh BUMN-nya, tapi sudah seluruh kementerian lembaga mengasuransikan barang milik negaranya. Kemudian selain itu ada juga asuransi untuk micro insurance ya, untuk kaum atau kalangan rentan terhadap bencana, yaitu untuk pertanian dan nelayan. Itu juga sudah berjalan. Nah, memang seluruh instrumen tersebut terus berkembang. Banyak instrumen-instrumen baru ya di dunia global yang dapat kita masukkan di dalam strategi PARB kita. Nah, oleh karena itu Indonesia memang harus meningkatkan kerjasama ya, saling tukar-menukar informasi dengan negara lain untuk dapat mengetahui strategi instrumen pembiayaan yang ada di dunia global, instrumen pembiayaan baru, dan hal tersebut dapat memperkaya ya strategi PARB Indonesia. Demikian Mas. Baik, terima kasih Ibu. Ini sahabat tangguh, ternyata nggak terasa ya kita udah ngobrol lama dan ternyata seru banget ya ternyata dari obrolan dari Ibu Rita ini. Ibu Rita, terima kasih sekali sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast BNPB ini. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Mas. Nah, kalau boleh ditarik kesimpulan ya Ibu, izin. Ternyata sistem pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia. Dan inovasi pembiayaan dan asuransi risiko bencana yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan sendiri menjadi salah satu skema pembiayaan kebencanaan yang diharapkan menjadi solusi penanggulangan bencana dalam fase pra-bencana, saat darurat, maupun pasca bencana. Oke sahabat tangguh, sekali lagi saya mau mengingatkan kalau puncak rangkaian acara peringatan bulan pengurangan risiko bencana tahun 2024 akan dimulai tanggal 8 sampai 10 Oktober di Provinsi Aceh. Untuk informasi lengkapnya, kalian boleh pantau terus sosial medianya BNPB atau melalui website bnpb.go.id/bulan-PRB 2024. Dan ingat untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Bulan PRB 2024, nah ingat selamat. Salam tangguh. Salam tangguh.